Shalom. Puji syukur kita semua boleh ada lagi di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 untuk memperingati hari ketuhanan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk memulaikan ibadah hari ini. Haleluya. Ku nyanyi hosana, hanya Kau yang layak Tuhan. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hanya Kau yang layak kami sembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Ibadah peringatan Hari Pentakosta atau Hari Ketuhanan Roh Kudus pada hari ini, jadilah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita lebih lama lagi, lebih dalam lagi dalam ibadah, mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Di saat ini mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari keberadaan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita yang kita lakukan. Mungkin kita sengaja ataupun tidak disengaja, kita menyakiti hati Tuhan. Kita menyakiti hati yang ada di sekeliling kita. Mari kita minta ampunan Tuhan. Kita katakan, Tuhan ampuni kami Tuhan. Mari layakan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang bertata di setiap kehidupan kita. Kita percaya ketika kita benar-benar datang di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Haleluya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila
Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji mengagungkan nama Haleluya, Tuhan. benar. Kami siap terima roh-Mu untuk kami bersuka cita di Amin, saat benar, ini. Tuhan. Haleluya Haleluya. Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari saya persilakan kita semua untuk berdiri. Amin. Kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab dia ada Allah-Allah yang layak kita agungkan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mengamini bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Di tempat di mana kita ada sekarang. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan sebab hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyataku. Katakan anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, katakan dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, sekali lagi katakan dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, kita bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Tuhan itu luar biasa. Tuhan Allah yang sangat-sangat baik, yang menjadi juru selamat kita. Mari saudara, kita ambil beberapa waktu sejenak, kita tutup mata jasmani kita. Kita buka mata rohani kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita semua Tuhan. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh
selalu dalam hidupku. Kau Allah yang kudus, Allah Roh Kudus, mari persembahkan hidup yang terbaik untuk Tuhan. ubah hatiku, celihkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus. Benar Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. mari kita bangkit berdiri, kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ambil sikap hati yang benar untuk menyembah Tuhan. rindu Tuhan selalu baik di setiap keadaan apapun kita. Di tengah-tengah kondisi yang sangat kita takuti, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Allah Roh Kudus, Benar Tuhan. ubah hatiku, celihkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Mari angkat tangan saudara, kita mau menyembah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Amen. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa Tuhan. Kami yakini Roh Allah ada dalam kehidupan kami. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. sekali lagi katakan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Mari kan naikkan syukur-Mu. Kau Allah yang kudus, naikkan penyembahan-Mu. Dimanapun kita ada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita boleh beribadah, boleh membangun mesbah Tuhan. Mari saudara, rasakan hadirat Tuhan dalam hati-hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami untuk hari Minggu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu-Mu Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Gembala James Rumagit MTH.
Mari lebih siapkan hati kita, minta kepada Tuhan berikan hati sebagai hamba yang mau turut dan mau mengerjakan perintah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami mau Tuhan Engkau ada dan kami yakini Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Buka hatimu saudara, tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu terjadi pemulihan di momen peringatan hari pencurahan Roh Kudus. Kami rindu Roh Kudus melawat setiap kami, dimanapun jemaatmu dapat dijangkau dengan pelayanan ini. Biar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, sungguh-sungguh menjadi firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan kami dari berbagai keadaan yang sulit yang sedang kami hadapi. Kiranya momentum hari Pentakosta ini menjadi titik di mana kami dapat berefleksi secara dalam tentang iman kami dan pengharapan kami di dalam Kristus. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu seturut dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang pada kesempatan ini saya ambil dalam Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 1 sampai 17 di bawah perikop hidup oleh Roh. Firman Tuhan berkata-kata sebagai berikut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus yang terus membimbing, menyertai kita sehingga kita boleh ada sampai pada hari ini, di hari Minggu 31 Mei tahun 2020. Kita diperkenankan untuk memperingati kembali hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta. Saudara-saudara yang kekasih, kita merayakan momentum ini di suasana yang sulit. Kita belum bisa berkumpul bersama-sama di rumah gereja sebagaimana biasanya. Tetapi hari ini kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, suasana yang kita hadapi dengan pandemi COVID-19 ini memang menggoncang semua orang di seluruh dunia. Tapi ada pertanyaan penting yang harusnya menjadi refleksi dari setiap pribadi. Adalah apakah suasana sulit yang kita hadapi ini akan melahirkan sesuatu, yaitu refleksi dan menuntun kepada transformasi. Atau jangan-jangan setelah semua kesulitan ini terjadi dan kemudian lewat, ternyata kehidupan kita tidak terjadi apa-apa. Begitu saja. Dan kalau kenyataan itu sungguh-sungguh menggambarkan kehidupan kita sebagai orang Kristen, berarti kita tidak mampu menarik hikmah di balik kesulitan yang besar ini. Mari kita percaya bahwa kesulitan yang diizinkan Tuhan terjadi dimaksudkan supaya kita makin kuat, makin bertumbuh, supaya kita mengalami transformasi secara luar biasa. Tetapi jika itu tidak terjadi, berarti ini menjadi sesuatu yang tidak benar-benar mendorong kita untuk menghasilkan satu kehidupan yang lebih setia. Kehidupan yang lebih berkomitmen dalam pelayanan. Kehidupan di mana titik terang yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus hanyalah sekedar sebuah doktrin yang kosong, yang tidak berdampak pada kehidupan. Saudara-saudara, saya berharap bahwa momentum kerja Roh Kudus yang kita rayakan ini bukan sekedar sesuatu yang ada dalam tradisi gereja, tapi ini benar-benar akan mendorong kita untuk terjadi sesuatu yang berkaitan dengan produktivitas iman kita bertambah-tambah dari hari ke hari. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, pagi hari ini saya mengangkat tema dari teks Alkitab Roma 8
ayat 1 sampai 17 ini. Roh pembebas. Roh Kudus itu adalah Roh Kudus, roh yang membebaskan, roh yang menghidupkan, bukan roh yang mematikan. Kita sekarang sedang dikuasai oleh roh-roh yang merampas sukacita, yang merampas damai sejahtera. Tapi Roh Kudus datang supaya kita benar-benar menikmati kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh dan percaya ada hikmah di balik persoalan yang begitu besar ini. Saudara-saudara, dari teks ini kita belajar beberapa prinsip penting yang terkait dengan peranan Roh Kudus bagi kita. Apa yang dikerjakan Roh Kudus bagi orang percaya. Dan itu sangat berkorelasi dengan pengharapan, kepastian, keselamatan di dalam Kristus. Hal pertama yang dapat kita lihat di sini tentang pekerjaan dan peran Roh Kudus sebagai roh pembebas itu. Roh itu sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dia sudah merdekakan kita. Dan itu berarti kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Saudara-saudara, di sini dikatakan dimulai dengan sebuah deklarasi. Ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2 bilang roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Ini suatu proklamasi kebenaran. Suatu bahasa syukur Paulus yang dilatar belakangi oleh satu kehidupan yang coba Paulus upayakan dalam rangka dia mencoba mencapai standar-standar agamawi. Tetapi ternyata Paulus menemukan jalan buntu terhadap upaya-upaya agamawi yang dia coba lakukan. Kalau kita bandingkan dengan pasal 7, mulai ayat yang ke-22, dia berkata begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Paulus mengalami satu tekanan yang luar biasa. Ketika dia mencoba dengan usahanya sendiri memenuhi prinsip-prinsip hukum Taurat untuk mencoba berkenan kepada Allah dengan kemampuannya. Tetapi hasilnya apa? Dia berkata dalam ayat yang ke-25, ayat yang ke-24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menyadari betapa segala upaya yang mau dilakukan manusia untuk mencapai standar keselamatan itu adalah jalan buntu. Dan karena itu dia hanya bisa melihat bahwa jalan satu-satunya untuk bisa membawa dia kepada kebebasan sesungguhnya adalah di dalam Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu dalam pasal 8 yang sudah kita baca tadi, ayat 3 berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia untuk mencapai standar-standar agama, untuk bisa mendapatkan label saleh, untuk mendapatkan label orang yang beriman, percaya, ternyata tidak pernah bisa cukup untuk mencapai standar Allah. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan idealismenya untuk mencapai standar-standar agama, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri untuk datang ke dalam dunia. Itulah sebabnya peran Roh Kudus bagi kita adalah dia membebaskan kita. Roh yang membebaskan. Dia sudah memerdekakan kita dari kungkungan hukuman dosa. Dan kalau kita sudah dimerdekakan, itu berarti jangan pernah lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Dia sudah baharui kita. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang,
Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah dibebaskan. Mari katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Anda sudah dimerdekakan. Kalau itu keyakinan kita, maka tidak perlu lagi ada roh ketakutan yang mencoba untuk mencabik-cabik keyakinan kita. Ini satu proklamasi iman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang kedua, dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11, kita menemukan di situ bahwa salah satu peran Roh Kudus adalah mendiami orang percaya. Dia mendiami kita. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami itu ada dua tekanan di sana. Pengertian. Yang pertama, Roh Kudus mendiami itu menjelaskan tentang jati diri kita. Bahwa kita adalah milik Kristus. Ayat 9 pasal 8 dia katakan dengan jelas di sini bagian B, ayat 9 bagian B. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kudus yang mendiami kita itu sebenarnya merupakan meterai bahwa kita adalah milik Kristus. Roh Kudus yang sudah dicurahkan, kita rayakan hari ini sebagai hari ketuhanan Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak gentayangan, tetapi dia ada di dalam diri kita. Dia tinggal di dalam diri kita. Ketika kita percaya, Efesus 1 ayat 13 bilang, ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan itu merupakan bukti bahwa kita adalah milik Kristus. Tetapi tekanan yang kedua, dia tidak hanya menjelaskan bahwa kita adalah miliknya, tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, berarti mau mengingatkan bahwa ada potensi ilahi di dalam diri kita. Ada sesuatu yang sifatnya ilahi yang memampukan kita untuk mampu bertahan menghadapi situasi-situasi tersulit di dalam kehidupan ini. 2 Timotius 1 ayat 7, kepada kamu dikaruniakan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh itu ada di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang, roh di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Itulah potensi ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk dapat menghadapi keadaan-keadaan sesulit apapun, termasuk situasi pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi. Percaya bahwa kita adalah milik Kristus. Meterainya adalah Roh Kudus. Percaya ada potensi ilahi di dalam diri kita karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tetapi juga peran Roh Kudus bukan saja memerdekakan yang pertama tadi, tetapi juga dia mendiami kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Jelas sekali dalam ayat 14 sampai 17 kita menemukan kebenaran itu. Dikatakan dalam ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 16 mengatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahkan ditekankan sebagai anak-anak Allah, kita adalah pewaris kerajaan surga. Saudara-saudara, katakan kepada anggota keluargamu di kiri kananmu dan katakan, engkau pewaris kerajaan surga. Ayat 17 bilang, jika kita adalah anak, maka kita adalah pewaris kerajaan. Artinya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita mungkin tidak akan mendapatkan banyak hal di dunia ini. Kita mungkin akan banyak kehilangan oleh karena kita setia dengan Tuhan. Tapi di kesempatan peringatan hari Pentakosta ini, kita diingatkan satu kebenaran penting. Salah satu peran Roh Kudus
adalah mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Lalu kemudian sebagai anak-anak Allah artinya kita adalah pewaris kerajaan surga. Apa yang saudara cari dalam kehidupan di dunia ini? Di hari peringatan Pentakosta ini, mari kita makin kokoh dalam iman. Mari kita makin setia untuk kita menundukkan kehidupan kita pada ketaatan. Sebab kita memiliki roh yang menghidupkan, roh yang membebaskan. Dia sudah memerdekakan kita, dia mendiami kita, dan dia menjadikan kita anak-anak Allah, yaitu sebagai pewaris kerajaan surga. Kiranya kita dapat merayakan hari Pentakosta ini dengan spirit kemenangan. Untuk jadi berbeda, pandemi COVID-19 ini boleh terjadi, tapi kita akan menarik refleksi yang menghasilkan transformasi dalam kehidupan. Sehingga ke depan kita menjadi orang-orang Kristen yang berbeda. Berbeda dalam pengertian karena telah terjadi transformasi yang dahsyat oleh kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya mengajak kita semua meresponi, berdiri bersama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan berikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepercayaan-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepercayaan-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepercayaan-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, dan kembali doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Gembala James Rumagit, Master Teologi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Momentum peringatan hari Pentakosta hari ini boleh kami nikmati. Firman Tuhan terberitakan di tengah-tengah kami, mengingatkan kami tentang pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat, yang memampukan kami untuk dapat melewati situasi-situasi tersulit di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa.
Engkau berdiam di dalam kehidupan kami, menjadi meterai keselamatan yang kekal. Dan Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu dan menjadikan kami pewaris kerajaan surga. Kiranya kebenaran firman Allah yang sudah terberitakan ini akan terakta dalam kehidupan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga kemudian kebenaran firman Allah ternyata tidak hanya menjadi pengetahuan belaka, tapi firman Allah menghasilkan transformasi yang dahsyat di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Saat ini Bapa, kami membawa di dalam doa syafaat ini untuk gereja-gereja di Indonesia. Kiranya terus dimampukan untuk saling menolong satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Apapun denominasi, lembaga di mana kami terikat di dalamnya, tidak akan menghalangi kami untuk menyatakan kasih sayang satu terhadap yang lain. Berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Demikian secara khusus dalam lingkup KGPM memberkati pucuk pimpinan, majelis gembala, wilayah sampai ke sidang-sidang. Secara khusus juga di KGPM Sidang Tesalonika, Tanjung Batu, Manado ini. Kami terus berdoa supaya sidang ini akan terus dapat diberkati untuk dapat memberkati dalam berbagai pekerjaan pelayanan di tahun 2020 ini dengan situasi yang sulit sehingga pelayanan kami menjadi sangat terbatas. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus diberikan kemampuan. Presiden, wakil presiden dan semua jajarannya dimampukan untuk dapat menghadapi situasi sulit ini. Kami rindu Tuhan memakai pemerintah kami, baik pusat maupun di daerah, di Sulawesi Utara, di semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bagi kami semua, Indonesia dan semua daerah secara khusus di Sulawesi Utara dan kota Manado ini. Kami berdoa untuk semua petugas-petugas kesehatan, tenaga medis yang ada di barisan depan perjuangan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan berkati mereka. Berikanlah mereka kemampuan. Ada begitu banyak di antara tenaga kesehatan yang menjadi terpapar dengan virus ini. Mereka telah mendedikasikan kehidupan mereka untuk dapat menjadi kebaikan bagi banyak masyarakat. Dan karena itu Tuhan, biarlah seluruh masyarakat dimampukan untuk mengapresiasi kerja dari para tenaga medis dengan terus-menerus mengikuti protokol kesehatan. Sehingga benar-benar pemutusan mata rantai ini menjadi tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami yang datang kepadamu. Di kesempatan ini kami sudah memberikan persembahan. Terimalah kiranya, kuduskan, boleh menjadi berkat menopang pekerjaan pelayanan gerejamu di muka bumi ini dan berbagai upaya kepedulian sosial dalam situasi-situasi sulit yang dialami di tengah-tengah bangsa bahkan di seluruh dunia. Ini doa syukur kami Bapa. Kami serahkan kehidupan kami di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Mari saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. I believe
Saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang bersumber dari Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.